Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Perkenalkan, nama saya Della Apranita. Pada kesempatan kali ini, melalui podcast ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dalam dunia pendidikan, yaitu teori pengolahan informasi. Teori ini memandang otak manusia seperti komputer. Artinya, otak menerima, mengolah, menyimpan, lalu memanggil kembali informasi saat dibutuhkan. Dalam pembelajaran, teori ini membantu kita memahami bagaimana siswa memperhatikan rangsangan, memberi makna pada informasi, lalu menyimpannya dalam memori. Menurut Sewell, pada tahun 1986, fokus teori ini adalah bagaimana siswa memperhatikan peristiwa di sekitarnya, mengkodekan informasi untuk dipelajari, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dalam memori. Dari pemahaman inilah, guru bisa merancang pembelajaran yang lebih efektif. Mari kita bahas 3 komponen penting dalam teori pengolahan informasi. Yang pertama itu ada perhatian, yang kedua itu ada persepsi, dan yang ketiga ada memori jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada perhatian. Perhatian merupakan pintu gerbang awal dalam belajar. Jika perhatian tidak terarah, informasi akan terlewat begitu saja. Bayangkan, seorang siswa yang matanya menatap papan tulis tetapi pikirannya melayang. Informasi yang disampaikan guru tidak akan masuk ke dalam memori. Oleh karena itu, guru perlu strategi agar perhatian siswa terfokus. Misalnya, melalui pembukaan yang menarik, yang saat menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas, serta menggunakan variasi media seperti video, eksperimen, atau diskusi interaktif. Dengan begitu, hanya informasi penting yang benar-benar diproses oleh otak. Kedua ada persepsi. Persepsi adalah proses otak dalam memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan data sensorik menjadi informasi yang bermakna. Misalnya, dari semua suara di kelas, siswa memilih untuk fokus mendengarkan suara guru, lalu menyusunnya berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, dan akhirnya memberi makna baru. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Itulah sebabnya guru sebaiknya mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, saat menjelaskan gaya gesekan, guru bisa menggunakan kipas angin kecil untuk memperlihatkan hembusan angin, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami konsep tersebut. Dengan persepsi yang tepat, rangsangan mentah berubah menjadi pengetahuan yang bermakna. Ketiga, memori. Dalam teori ini, memori dibagi menjadi 2, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek hanya mampu menyimpan 5-9 potongan informasi dalam waktu singkat, sekitar 15-30 detik. Agar informasi tidak hilang, siswa perlu melakukan pengulangan atau mencatat. Sementara itu, memori jangka panjang mampu menyimpan informasi hampir tanpa batas waktu, agar pengetahuan bisa tersimpan di memori jangka panjang. Diperlukan proses pengkodean yang baik, misalnya dengan mengulang informasi, mengaitkan konsep baru dengan pengalaman lama, serta menggunakan media visual seperti peta konsep atau tabel. Jadi, intinya teori pengolahan informasi mengajarkan kita bahwa belajar itu enggak sekedar dengar atau membaca, tapi ada proses di otak, mulai dari perhatian, persepsi, sampai memori. Guru ini bisa jadi panduan biar pembelajaran lebih efektif. Gimana caranya bikin siswa itu fokus, paham, dan bisa ingat materi dengan baik. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga pembahasan tentang teori pengolahan informasi ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga membuat kita lebih semangat dalam belajar. Belajar itu memang tidak selalu mudah, tapi dengan cara yang tepat, hasilnya akan jauh lebih bermakna. Ingat,
Setiap usaha kecil dari ini adalah investasi besar untuk masa depan kita. Saya Della Apranita, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.